Bab 84. Gerimis tipis membasahi kereta yang melaju keluar dari gang, seolah jejak air mata dingin di hari musim gugur. Gerbang istana yang megah terpampang di kejauhan, bagaikan lukisan indah yang memukau mata. Tirai kereta tersingkap, menampakkan jemari lentik seorang wanita. Kulitnya putih dan lembut, dengan kuku yang dicat merah tua. Gelang emas ungu melingkar di pergelangan tangan, kontras dengan kulit seputih gioknya. Nyonya, seorang pelayan tua berbisik di samping kereta yang sedikit terbuka. Dokter Kekaisaran Sung sudah di dalam untuk memeriksa permaisuri. Seorang wanita anggun keluar dari kereta, diiringi dua pelayan yang membukakan payung untuknya. Wajahnya cantik dengan senyum lembut, memancarkan pesona di usianya yang menginjak 30-an. Ia menggandeng seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Meski masih belia, ketampanannya sudah terlihat jelas. "Ibu, aku sudah selesai sekolah," ujar anak itu riang, tersenyum pada ibunya. Yushu, sang ibu, membelai dahi anaknya lembut. "Ayo, ikut ibu menjenguk permaisuri." Anak itu, Yonger, mengerutkan kening, enggan. "Bisakah Yonger menunggu ibu di sini saja?" "Tidak," Yushu menggeleng tegas. "Yonger anak berbakti. Permaisuri sedang tidak enak badan, kamu harus patuh." Yonger terdiam sejenak, lalu mengangguk pasrah, meski raut wajahnya masih menunjukkan keengganan. "Baiklah kalau begitu." Kisah Istana Dongnan. 4 tahun silam, di hadapan 800.000 pasukan Yanbei, Putri Song menyerahkan seluruh kekaisaran Song. Sebagai imbalan, seluruh wilayah Song mendapatkan gelar bangsawan, namun Putri Song harus meninggalkan tanah kelahirannya dan hijrah ke utara. Anggota keluarga kekaisaran Song juga turut bermigrasi secara permanen ke Zhenhuang, ibu kota Yan. Kekaisaran Wei telah lama runtuh, digantikan dinasti Yan. Kaisar Yan yang baru memperluas dan memegahkan istana. Bahkan, ia membangun istana baru khusus untuk Putri Song, menamainya Istana Dongnan. Ia mengizinkan permaisuri Song berpartisipasi dalam politik, mengatur wilayah Song, termasuk pengangkatan kembali pejabat Song berpangkat 3 ke bawah. Pengadilan utama bahkan menyebut Istana Dongnan sebagai pengadilan Song yang lebih rendah. Namun, seiring menurunnya kesehatan sang putri, istana itu mulai sepi. Ayah Yushu adalah salah satu pengawal lama Kekaisaran Song. Di awal pencaplokan, ia adalah pejabat penting, tetapi seiring waktu, para pejabat Song semakin terintegrasi ke istana utama. Dengan pemerintahan kaisar yang bijaksana, perlawanan awal terhadap pendudukan telah sirna. Istana Dongnan kini tak lagi berfungsi seperti dulu. Menjenguk permaisuri. Nyonya Suan telah datang, sapa Bibi Yun. Wanita berusia 60 tahun ini semakin menunjukkan usianya, dengan rambut perak dan kerutan di wajahnya. Ia berjalan mendekat sambil tersenyum, membungkuk untuk menggoda Yonger. "Yang mulia semakin tampan. Anda pasti akan menjadi pria gagah seperti Raja Suan." Bibi Yun dihormati di istana karena telah lama melayani permaisuri. Yushu pun memperlakukan Bibi Yun dengan sangat hormat. Ia tersenyum dan bertanya, "Bibi, bagaimana kesehatan Anda?" "Saya baik-baik saja, berkat Anda." "Bagaimana kabar permaisuri?" Dia masih sama saja," desah Bibi Yun. Semakin tua, ia memang menjadi sedikit cerewet. Dia masih makan sedikit, dan tidak suka minum obat. Dia sudah setua ini, tapi masih bertingkah seperti anak kecil." Yonger tidak takut minum obat, sela Yonger tiba-tiba. Mendengar itu, Bibi Yun gembira. "Yang mulia benar-benar pria luar biasa. Nanti, Anda harus benar-benar memberitahu permaisuri untuk minum obatnya, ya?" Permaisuri sudah bangun, dan bertanya siapa yang datang, seorang pelayan mendekat. Yushu mengangguk pada Bibi Yun, lalu masuk ke istana bersama Yonger. Istana itu masih sama, indah namun terasa sunyi. Yushu bahkan bisa mendengar gema langkah kakinya di lorong. Permaisuri menyukai ketenangan, jadi hanya sedikit pelayan di sisinya.
Dua pelayan mengangkat tirai untuk Yushu. Suara gemerincing kristal terdengar nyaring. Yushu membawa Yonger masuk dan berlutut di luar kamar tidur utama, berbicara dengan lembut. Beberapa saat kemudian, suara lembut terdengar dari dalam, dengan sedikit napas yang tegang. Yushu, masuklah. Ruangan utama istana terasa agak dingin. Sebuah ukiran gunung dan sungai di sampingnya memberi kesan alami di ruang hampa itu. Permaisuri duduk diagonal di tempat tidur, mengenakan gaun kuning, dengan rambut terikat rapi dan sebuah jepit rambut rubi merah di dahinya. Wen Yuan, bawakan mereka tempat duduk. Seorang pelayan kelas atas menarik kursi untuk Yushu. Setelah berterima kasih, Yushu duduk. Permaisuri bertanya, bagaimana kabar keluargamu? Semuanya baik-baik saja, Yang Mulia, jawab Yushu hormat. Saya dengar ada guru baru. Bagaimana pekerjaan rumah Yonger? Yonger agak muda, dan tidak sepintar pangeran lain. Tapi hamba sudah mempekerjakan 2 guru privat agar ia bisa mengikutinya. Permaisuri batuk ringan, memperlihatkan kulit pucatnya. Kamu dididik sejak muda, dan tentu tahu cara membesarkan anak. Jangan terlalu cemas. Bagaimanapun, Yonger masih muda, tidak perlu terlalu memaksanya. Mereka pun mulai mengobrol. Hubungan Yushu dengan permaisuri ini agak aneh. Meskipun permaisuri tampaknya sangat menyukai keluarga Yushu, sebenarnya mereka tidak memiliki hubungan darah. Meskipun Yushu sering datang mengunjungi ratu, pada akhirnya hanya sedikit hal yang bisa dibicarakan. Kunjungan kaisar. Setelah 30 menit mengobrol, terdengar bunyi lonceng dari luar. Yushu segera menarik anaknya. Hampir seketika, tirai terangkat dan kaisar berjalan masuk dengan cepat. Hamba memberi salam kepada kaisar. Hidup yang mulia. Yonger memberi salam kepada kaisar. Hidup yang mulia. Kaisar mengangkat tangannya, dan dengan suara rendah, ia menginstruksikan, silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar dengan santai duduk di tempat tidur. Karena permaisuri sedang sakit, ia memberi salam kepadanya di tempat tidur. Sebelum bertanya, bagaimana mungkin kaisar begitu bebas hari ini? Permaisuri menjawab, saya dengar dari dokter Kekaisaran Sun bahwa Anda tidak enak badan, jadi saya datang untuk melihatnya. Kaisar, Anda mengurus begitu banyak hal setiap hari. Saya merasa terhormat bahwa Anda masih ingat penyakit saya. Yushu menundukkan kepala, merasa canggung mendengar formalitas antara kaisar dan permaisuri ini. Tidak pantas baginya untuk berbicara, jadi ia menarik anaknya ke samping, berpura-pura sangat tertarik. Setelah berbicara sebentar dengan permaisuri, kaisar berbalik dan bertanya, bagaimana kabar keluargamu? Berkat Yang Mulia, semuanya baik-baik saja. Ada guru baru, Yonger masih muda, bagaimana ia bisa mengerjakan pekerjaan rumah? Yushu agak terkejut, mengira mereka memang sepasang kekasih. Ia buru-buru membungkuk, terima kasih, Yang Mulia, atas perhatianmu. Ia hampir tidak bisa mengikuti pelajaran. Kaisar mengangguk dan bertanya tentang beberapa hal lainnya. Tiba-tiba, ia berbicara kepada Cao Qiu, pelayannya. Bawakan busur yang baru saja diberikan kepada kami sebagai persembahan. Yonger akan segera berusia 8 tahun, dan sudah saatnya ia belajar ilmu bela diri. Suan Mo sangat ahli dalam ilmu bela diri, terutama memanah. Seperti ayah, seperti anak. Aku yakin Yonger tidak akan mengecewakanku. Cao Qiu segera membawa sebuah kotak. Yushu bangkit dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kaisar datang untuk mengunjungi permaisuri, tetapi mengapa ia membawa busur dan anak panah? Apakah ia tahu Yushu akan membawa Yonger ke istana? Selama ini kaisar memang memperlakukan keluarga mereka dengan baik. Segala jenis keuntungan tidak pernah luput dari perhatiannya. Kaisar tidak memperlakukan mereka sembarangan meskipun keluarga mereka tidak memiliki kepala keluarga laki-laki. Hal ini saja sudah cukup membuat banyak orang di istana bergosip. Selain itu, Kaisar selalu berbicara tentang Suan Mo dengan sangat akrab. Namun setahu Yushu,
mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, banyak sekali pikiran berkelebat di benaknya. Yushu mengambil kotak itu, dan Yonger, yang berada di sampingnya, sangat senang. Ia membungkuk sambil tersenyum. Kaisar benar-benar memperlakukan Yonger dengan baik. Kaisar menunjukkan senyum langka saat ia berdiri dan berkata, "Saya masih memiliki beberapa urusan istana yang harus diselesaikan. Anda harus menemani permaisuri lebih lama lagi." Setelah mengatakan itu, ia pergi. Saat Kaisar pergi, permaisuri mulai batuk lebih keras, tampak agak lelah. Wen Yuan menanyakan sesuatu dengan pelan, sebelum membantu permaisuri berganti piyama. Melihat percakapan melambat dan permaisuri lelah, Yushu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Permaisuri tidak menahan mereka, dan hanya memberitahu para pelayan untuk memberi mereka beberapa hadiah yang sudah disiapkan. Kecurigaan Yushu. Di gang sempit, Yushu duduk di kereta sambil memeluk Yonger. Saat kereta melaju, hujan turun di kereta dengan suara berderai-derai. Emosi Yushu sedang bergejolak. Setelah memikirkannya dengan saksama, ia menyadari bahwa setiap kali ia memasuki istana, ia akan bertemu Kaisar. Seolah setiap kali ia mengunjungi permaisuri, Kaisar hanya akan berada di sana mengunjungi permaisuri. Padahal, seseorang dengan status seperti dirinya biasanya tidak boleh bertemu Kaisar. Ia tiba-tiba merasa tidak nyaman saat ia memikirkan bagaimana Kaisar berbicara tentang suaminya, dan ia tidak bisa menahan rasa curiga. Ia tiba-tiba membuka pintu kereta dan berbicara kepada Jiang Wu. "Jiang Wu, apakah Yang Mulia benar-benar ahli memanah?" Jiang Wu sedikit terkejut, tidak menyangka ia tiba-tiba akan menanyakan hal ini. Ia dengan cepat menjawab, "Yang Mulia secara alami menguasai semua senjata, tetapi keterampilannya dengan pedanglah yang paling terkenal. Omong-omong soal busur dan anak panah, permaisuri juga cukup terampil dengan itu." Yushu mengerutkan kening, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Namun itu hanya sekejap, dan ia tidak menangkap alur pemikiran itu. Ia mengangguk, dan menutup pintu kereta.